Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat saya di seluruh Nusantara? Adapun hari ini materi dan judul cerita kita adalah ataupun puisi kita hari ini adalah bercerita tentang sesuatu makna, arti tentang rasa bersyukur yang lebih mendalam. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, kita mulai akan bercerita. Saat itu saya menilai bahwasanya kehidupan kita sehari-hari ini penuh dengan ambisi, cita-cita yang sangat tinggi, sehingga kita melakukan sesuatu upaya ataupun daya kita untuk mencapainya, untuk mencapai dan melakukannya. Cita-cita kita akan ambisi kita memang harus kita capai dengan segala cara, dengan segala upaya, kemampuan, pengalaman yang kita miliki untuk menggapainya. Memang cita-cita itu sangat baik untuk kita raih. Mimpi-mimpi yang kita inginkan agar tercapai di masa yang akan datang. Akan tetapi, bagaimana kita menyikapi jika mimpi-mimpi yang kita inginkan itu tidak tercapai? Apa yang akan terjadi pada diri kita sendiri jika mimpi-mimpi ataupun cita-cita kita tersebut tidak bisa kita gapai? Apakah kita frustasi? Apakah kita menjadi malas? Apakah kita menjadi seseorang yang tidak berkeinginan kembali untuk menggapainya? Atau apakah itu namanya jika kita tidak bisa menggapai cita-cita kita yang tinggi itu? Apa faktor penentu cita-cita kita ataupun keinginan kita tidak bisa kita capai? Apakah metodenya yang salah? Ataukah caranya yang salah? Ataukah sesuatu yang menghambat? Apakah itu internal atau eksternal? Nah, coba kita gali di sini apa yang sebenarnya terjadi saat kita menggapai cita-cita kita dan halangan-halangannya. Setelah kita mengetahui akar permasalahan untuk menggapai cita-cita kita tersebut, tentu kita akan memperbaiki. Tentu kita akan mencoba hal lain ataupun plan B, plan C, ataupun plan D. Tentu semua orang akan melakukan seperti itu ya, karena cita-cita kita belum kita gapai secara maksimal. Oke? Nah, memang semua itu adalah sesuatu yang memang standar ya, saya katakan, untuk menggapai cita-cita kita. Kerja keras, disiplin, evaluasi, mengganti metode ataupun cara kita jika memang itu tidak berhasil. Nah, disinilah permasalahannya yang ingin saya bahas. Apakah benar cita-cita tersebut memang harus kita capai? Ataukah memang kita ditentukan bahwasanya pencapaian itu tidak perlu kita ngoyo, tidak perlu kita ngotot. Jika memang itu adalah hak kita sendiri, tentu tidak berusaha dengan artian tidak perlu kita berpikir keras, tidak perlu kita
memberikan plan A ataupun cara kerja yang begitu ekstrim terhadap diri kita sendiri untuk mencapainya, jika memang itu adalah sesuatu yang memang hak kita, saya rasa di sini agak sedikit kontradiksi ya, ataupun sedikit bertolak belakang dengan yang namanya menggapai cita-cita ataupun visi dan misi kita. Contohnya misalnya gini, kita ingin menjadi sesuatu yang kita inginkan, kita katakan titik tolak adalah A, adalah cita-cita kita. Jika titik A tersebut kita tidak bisa menggapainya, tentu kalau kita tidak memahami tentang hukum sebab akibat ataupun tentang spiritualis ya, atau kita hanya menggunakan logik kita saja, tentu akan mengalami yang namanya cacat psikologis atau namanya cacat kebatinan ataupun terganggunya pola pikir kita yang sedang kita gapai. Tentu akan seperti itu. Maka dikatakan adalah down ataupun ya kita katakan tidak semangat ataupun tidak mood lagi lah kita bilang. Nah, disinilah letaknya. Coba kita perhatikan orang-orang yang sukses ataupun orang-orang yang berhasil selama ini. Apakah benar mereka itu menggapai cita-cita mereka dengan usaha mereka sendiri? Coba kita pikirkan bersama. Apakah benar mereka menggapai cita-cita atau visi mereka itu dengan kemampuan mereka sendiri? Atau ada hal faktor X tersebut? Apa itu faktor X? Faktor X tersebut adalah kesempatan yang kita dapatkan yang di luar nalar ataupun di luar konsep standar yang kita lakukan selama ini. Saya berpikir gitu, orang-orang kaya, orang-orang yang melakukan visi dan misi mereka dalam bentuk perusahaan, keluarga, bernegara, organisasi, apapun itu, masyarakat, tentu di sini ada namanya kesempatan. Nah, disinilah terkadang kita tidak memahami ataupun tidak mengerti bahwasanya usaha-usaha kita lakukan itu memang harus, tetapi untuk mendapatkan semuanya di situ, untuk mendapatkan semuanya itu maksud saya, di situ ada yang namanya kesempatan. Ataupun kesempatan ini kalau kita urai lagi ya lebih dalam lagi kan gitu, kesempatan dalam memahami keadaan. Contoh seperti ini, saat itu saya sangat ambisius untuk menggapai visi dan misi saya. Beberapa tahun tidak pernah terpikir saya, terus saya mengejar, dan terus saya mengejar. Seketika itu saya bukan down ya, apa namanya itu, seketika itu saya tersentak, waduh kok begini gitu. Apa itu ceritanya? Ceritanya saat mengantar anak saya untuk bekerja. Kebetulan saat itu lagi panasnya, jadi saya istirahat sebentar di kantor. Pada saat di kantor tersebut saya artinya saya sedang rehat lah gitu ya untuk beberapa saat. Nah, saat itu adalah teman anak saya gitu. Teman anak saya itu tersebut tiba-tiba datang, saya melihat kondisi fisiknya itu kakinya tuh mereng ke kanan. Saya langsung berkecamuk pikiran saya gitu. Ya Tuhan, ya Allah, ini apa maksudmu ini memberikan gambaran kepada saya? Seketika itu saya untuk menggapai visi dan misi saya itu bukan hambar ya, artinya lebih cenderung kepada ya sudahlah. Mungkin Tuhan berkehendak saya itu jangan terlalu ambisius, tetapi agar melihat sesuatu tersebut lebih luas. Jadi saat kejadian tersebut saya melihat teman anak saya yang kakinya sedikit pincang tersebut, saya langsung buyar gitu. Bukan buyar dalam arti tidak ingin menggapai lagi visi dan misi dan cita-cita saya, tapi lebih cenderung saya meletakkannya itu rasa syukur saya. Rasa syukur saya yang begitu
muncul secara tiba-tiba, maksud saya rasa syukur yang muncul secara tiba-tiba. Jadi saya langsung, tidak semua itu visi dan misi itu harus seperti yang saya inginkan. Ternyata anak yang sehat lahir dan batin adalah sesuatu juga yang visi dan misi yang memang harus saya rawat, harus saya jaga, dan rasa syukur saya itulah yang paling terpenting. Saya sampai lupa gitu. Saya selalu melihat sesuatu yang tidak ada pada diri saya. Itulah visi dan misi saya. Saya lupa melihat apa yang ada pada diri saya saat ini. Inilah yang membuat saya bukan tidak mengejar visi dan misi saya, akan tetapi saya tidak terlalu keras pada diri saya agar saya itu lebih banyak bersyukur atas apa yang ada pada diri saya saat ini. Inilah hikmah ataupun kebijaksanaan yang dapat saya telaah ya dari perjalanan kehidupan saya selama ini. Ternyata itu saya ini kurang banyak bersyukur ternyata, karena saya selalu melihat apa yang tidak ada pada diri saya selama ini. Ternyata apa yang ada pada diri saya saat ini adalah satu anugerah yang paling besar diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada saya. Inilah sudut pandang yang perspektif yang lebih luas. Memang terkadang kita harus disuguhkan ataupun diperlihatkan dengan hal-hal seperti itu agar kita tidak melampaui batas-batas yang mungkin yang kita sendiri sudah terlalu jauh, mengakibatkan akan terjadi sesuatu guncangan psikologis terhadap diri sendiri ataupun batin kita gitu. Inilah hikmah yang dapat saya petik, bahwasanya Tuhan selalu memberikan rem terhadap diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita bisa membaca, melihat situasi dan kondisi saat ini terhadap diri kita, baik itu dalam bernegara, berumah tangga, berorganisasi ataupun bermasyarakat. Saya rasa ini sangat penting gitu, agar kita melihat sudut pandang bukan hanya keluar tapi lebih banyak ke dalam, agar kontrol diri kita itu lebih waspada, lebih terarah, lebih menjaga agar apa yang kita inginkan itu tersebut tidak terlalu memaksakan jika tidak tercapai. Itu maksud saya. Jadi mungkin rasa syukur saya itu ya mungkin seperti ini, sahabat-sahabat Nusantara. Mungkin rasa syukur sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada mungkin berbeda, tetapi pada hakikatnya itu adalah kita melihat dari sudut pandang diri kita yang lebih luas gitu. Karena apa? Karena memang kadang-kadang kita lupa gitu ya, yang namanya manusia ini kadang-kadang ya banyak lupanya gitu. Kadang-kadang kita harus banyak melihat diri kita ke dalam gitu. Supaya apa? Supaya lebih menghargai, lebih menyayangi apa yang ada pada diri kita saat ini. Cita-cita tetap kita gapai, tetapi tidak terlalu memaksakan diri dan menghalalkan segala cara gitu. Maksud saya menghalalkan segala cara ini apapun kita buat gitu ya, mau hitam mau putih, yang penting visi dan misi gitu ya. Memang ya dalam hal-hal tertentu mungkin itu berlaku gitu, tetapi dalam hal kehidupan kita pribadi tentu kita akan menyaring, memfilter, membedakan mana yang cocok, yang harus kita pakai gitu ya. Mungkin ya itu aja yang ya ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Nusantara. Ya harus banyak-banyak syukur. Memang kata-kata syukur ini ternyata tidak sesederhana yang saya pahami. Ternyata rasa syukur yang sebenarnya adalah ada pada diri kita yang terdalam. Oke sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat diri saya dan bermanfaat kepada sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Kepada Tuhan saya mohon ampun lahir dan batin. Kepada sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf lahir dan batin.